Ya, baik. Untuk latihan selanjutnya, kita eh, membuat program yang digunakan untuk menghitung bonus, pajak, dan gaji. Nah, untuk ini, latihan ini kita coba menerapkan konsep dari percabangan ya, percabangan if tadi. Nah, kita coba latihannya. Nah, masih di project latihan yang kita buat sebelumnya, kita tambahkan form baru. Terus kita klik kanan pada pilihan project 1, klik kanan kita pilih add, kemudian pilih form. Ya, nanti ada pilihan new form, kita pilih open. Oke, kurang lebih seperti ini desain dari formnya. Kita coba masukkan untuk desainnya. Untuk formnya yang pertama untuk form 4. Di sini captionnya ya kita ganti menjadi menghitung bonus, pajak, dan gaji gitu. Oke, kemudian nanti di dalamnya ada beberapa bagian, ada label dan ada juga text box. Nah, untuk labelnya kita masukkan dulu. Ada dua buah label dulu ya. Ini untuk label yang pertama. Kita klik di sini. Terus kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Oh ya, jangan lupa karena desainnya kan kita misalkan mau warna formnya itu dikasih warna latar belakang warna biru gitu ya. Berarti pada pilihan formnya kita klik, pada pilihan back color di sini, pilih yang palette, terus cari warna biru. Nah, misalkan pakai yang ini gitu ya. Oke, atau mau yang lebih muda juga boleh pakai yang ini. Tuh. Nah, oke, kemudian kayaknya lebih ke hijau ya, ya udah enggak apa-apalah pakai ini aja. Nah, kemudian label pertama kita kasih tulisannya penjualan. Nah, di bagian captionnya kita ganti dengan penjualan. Terus saya mau buat warna atau tulisannya itu tebal ya. Berarti pada pilihan font kita pilih tanda titik 3 di sini. Terus pilih yang bold. Ya, kita pilih yang bold. Boleh misalkan mau dibesarkan size-nya kita pakai 12 misalkan. Kalau sudah kita oke. Oke. Terus ini warna latar belakangnya biar kita bisa dapat background transparan ya. Berarti pada pilihan back style kita pilih 0 yang transparan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya. Terus oh iya tadi nih penjualan gitu ya. Terus sampingnya saya mau kasih tulisan RP gitu di sini misalkan. Nah, ini juga sama. Berarti captionnya saya ganti RP gitu. Terus backstyle-nya saya pilih yang transparan. Fontnya saya tebalkan. Size-nya 12 ditebalkan. Oke, sudah di oke. Masukkan satu buah text box di sini. Kita pilih text box. Bawa ke atas. Ya, kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Nah, namanya teks 1. Oke, lihat di property window. Ya, namanya kita ganti ya. Yang semula teks 1 kita ganti T penjualan. Ya, itu hanya untuk memudahkan kita nanti saat mengcoding. Ini objek apa gitu. Kalau teks 1, teks 2 kan perlu diingat-ingat ya. Kok namanya kita ganti kan sudah. Oh iya, T penjualan tuh berarti punyanya text box penjualan. Nah, untuk bagian teks, ini kan ada teks 1. Nah, kita hapus aja tulisan teks 1-nya. Hapusnya pakai backspace ya. Oke, kalau sudah kita enter. Pindah yang kedua di tulisan gaji pokok. Di sini ada pilihan label. Pilih seolah-olah membuat persegi panjang. Gitu. Terus label 3, captionnya kita ganti gaji pokok. Back colornya kita pilih yang
backstyle ya, kita pilih yang transparan. Terus font, kita pilih yang bold, ukuran size-nya 12. Kalau sudah di oke, dipindah lagi ya ke samping. Di sini kita buat text box lagi. Captionnya kita ganti RP. Terus back style-nya kita pilih yang transparan. Fontnya kita tebalkan kayak tadi ya. Bold size 12. Kalau sudah di oke. Pindah lagi ke sampingnya. Di sini ada satu buah text box ya. Terus kita lihat di samping teks 1 kita ganti T gaji gitu ya. Kemudian teks 1 dihapus. Nah, oke. Terus tambahkan satu buah frame ya. Frame yang ini kegunaannya buat nanti sebagai kontainer atau tempat menempel-nempel objek yang lain. Terus kalau kita geser satu frame, otomatis semua objek yang kita tempel di dalam frame itu ikut tergeser seperti itu. Ya. Nah, kita kasih nama untuk framenya. Namanya biarkan frame 1 ya. Kemudian captionnya kita ganti menjadi klasifikasi. Oke. Terus boleh kalau misalkan mau kita buat bold gitu ya. Tinggal kita fontnya kita pilih. Terus pilih yang bold size-nya 12. Kalau sudah kita oke. Nah, sekarang tambahkan label di sini. Sorry, kita pindah dulu ke atas ya, di pointer dulu. Nah, ini saya mau buat warna latar belakangnya ya. Nah, kita pilih yang none. Sorry, yang ini. Nah, gini. Terus warna latar belakangnya yang back colornya ini saya pilih warnanya biar sama kayak punyanya background. Nah, gitu. Terus kita pilih label. Ya, kita klik label, kita bawa ke sini. Terus captionnya yang label 5 kita ganti bonus gitu ya. Back style-nya kita pilih yang transparan. Fontnya kita pilih yang tebal. Font style-nya bold, size-nya 12. Kalau sudah kita oke. Yuk, pindah lagi, tambahkan satu buah label. Di sampingnya sini kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Kemudian labelnya kita ketikkan RP. Back style ya. Kita pilih yang transparan. Fontnya kita pilih yang bold, size 12. Kalau sudah di oke, tambahkan satu buah text box. Ya, di sini text box kita bawa ke samping, buat seolah-olah persegi panjang. Kemudian name-nya kita ganti menjadi T bonus. Oke. Selanjutnya yang teksnya kita hapus. Ya, lanjut lagi. Untuk di sampingnya kita masukkan tulisan di sini. Captionnya kita ganti menjadi pajak. Oke. Back style-nya kita pilih yang transparan. Fontnya kita pilih bold ukuran 12. Kalau sudah kita oke, tambahkan label lagi di samping sini. Oke. Captionnya RP. Backstyle-nya transparan. Fontnya kita buat tebal ukuran 12. Kalau sudah di oke. Tambahkan satu lagi text box di sini. Oke. Name-nya kita ganti T pajak. Ya, kemudian teksnya kita kosongkan. Ya, kurang lebih seperti ini.
Oke, tambahkan satu buah label di bawahnya. Labelnya kita ganti total gaji. Fontnya kita buat tebal, ukuran 12. Terus back colornya, ya back stylenya kita pilih yang transparan. Oke, tambahkan lagi satu buah label di sini. Captionnya kita ganti RP. Back stylenya kita pilih transparan. Fontnya kita ganti bold 12. Kalau sudah kita tekan OK. Ya, tambahkan satu buah text box di samping sini. Name-nya kita ganti T total. Terus untuk teksnya kita kosongkan ya. Ya, baik. Selanjutnya tambahkan satu buah tombol di sini. Nah, tombolnya kita ganti captionnya menjadi proses. Kemudian kalau mau ditebalkan tinggal pada pilihan fontnya kita buat bold dan ukurannya bisa kita ganti gitu ya. Oke, kemudian aturan dari program ini adalah jika penjualannya itu lebih dari 1 juta, maka akan mendapat bonus 15% dari penjualan. Nah, kalau kita lihat kan ini ada percabangan if ya, yaitu jika penjualan, berarti if penjualan lebih dari 1 juta, then bonusnya adalah 15% dikalikan jumlah penjualannya. Kemudian untuk menghitung pajak ini didapatkan dari 0,5% atau 0,5% dari jumlah gaji ditambah dengan bonus ya. Kemudian jumlah gaji pokoknya ditambah bonus. Nah, kemudian untuk mendapatkan total gaji yang di bawah sini itu didapat dari jumlah semua gaji pokok ditambah bonus dikurangi pajak. Baru nanti dia dapat berapa total gajinya. Nah, untuk misalkan mau kita atur ya untuk total gajinya ini biar bisa tidak di entry, biar orang nggak bisa nge-entry gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih yang total gajinya ini enable-nya kita buat false gitu. Artinya dia nggak bisa di-entry, jadi kayak dinonaktifkan untuk bisa di-entry. Yuk, kalau sudah kita coba pindah ya ke kode programnya. Nah, kode programnya kita mulai dari General Declaration. Berarti kita pilih pada pilihan View Code. Nah, kodenya yang kita pakai yang pertama pada pilihan General Declaration, artinya pada bagian ini kita akan membuat yang namanya variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang dia dikenali di seluruh bagian dari program. Nah, pada bagian General Declaration ini sebaiknya tidak kita berikan nilai dulu ya. Jadi kita hanya mendeklarasikan ada sebuah variabel bernama apa dengan tipe data apa gitu. Nah, misalkan di sini tipe datanya ya, misalkan dim, saya buat dulu. Dim itu adalah kata kunci untuk membuat variabel. Dim penjualan, kemudian dim gaji pokok, bonus, pajak, kemudian total, S single. Nah, ini juga sama ya di penjualan. Ini juga saya buat single, S single. Artinya ada variabel bernama penjualan, gaji pokok, bonus, pajak, total, tipenya adalah single. Single itu adalah tipe data untuk bilangan dengan pecahan. Nah, karena dia diletakkan di General Declaration, berarti dia dikenali di seluruh bagian dari program. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali ke bagian kodenya tadi pada pilihan View Object ya. Terus kita klik 2 kali pada tombol prosesnya. Ini artinya saat tombol proses itu ditekan atau diklik, maka dia akan menjalankan kode program yang ada di dalamnya. Yang pertama untuk kode programnya adalah gaji pokok sama dengan T gaji titik teks. Artinya ada variabel lokal, nama variabelnya adalah gaji pokok.
itu berisi teks yang atau angka atau teks ya yang kita ketikkan pada textbox teks gaji. Nah, kemudian if jika pada textbox penjualan if T penjualan titik teks, jika angka berapapun yang kita masukkan pada textbox penjualan itu lebih dari 1 juta, maka then, jika angka yang kita ketikkan atau teks yang kita ketikkan pada textbox T penjualan itu lebih dari 1 juta, maka variabel bonus akan berisi teks yang kita masukkan pada textbox penjualan dikali dengan 0,15. Oke. Kemudian ini untuk menghitung bonus ya, berapa tadi? Bonusnya itu 0,15 ya, atau 15%. Nah, 0,15 kemudian pajak, variabel pajak itu didapatkan dari gaji pokok yang di atas ya, ditambah dengan bonus yang variabel bonus, kemudian dikali 0,05 atau 0,0.05. Artinya pajak itu didapatkan dari 5% dari gaji pokok plus bonus. Nah, terus untuk total, variabel total gaji yang dimaksud di sini adalah isi pada variabel gaji pokok ditambah isi pada variabel bonus, kita kurangi isi pada variabel pajak. Nah, ini perhitungannya. Else, selain itu, berarti kalau penjualannya kurang dari 1 juta, berarti dia akan membaca kalau bagian program yang di belakangnya else atau selain itu. Bonus sama dengan 0 ya. Kemudian pajak didapatkan sama ya, pajak didapatkan dari gaji pokok plus bonus dikalikan 0,05. Kemudian untuk total adalah gaji pokok ditambah bonus dikurangi pajak. Nah, kemudian and if. Ini untuk percabangannya sudah selesai ya. Sekarang kita untuk menampilkan hasil nih, ya, untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini saya pakai komentar ya, pakai komentar. Nih, textbox bonus akan berisi variabel bonus, isi dari variabel bonus. Textbox pajak akan berisi isi pada variabel pajak. Kemudian textbox total akan berisi isi pada variabel total. Oke, kita coba kode programnya ya. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, pilih form 4 ya. Klik kanan Project Properties, pilih form 4. Ya, kita coba testing dulu ya, siapa tahu masih ada kesalahan kita menuliskan kode program. Kalau sudah kita start, saya misalkan masukkan penjualannya 1.500.000. Gaji pokoknya saya masukkan 2 juta. Nah, terus kita tekan tombol proses. Nah, dia akan menghitung. Bonusnya adalah 225.000, didapatkan dari 15% kali penjualannya, ditambahkan dengan bonus tadi, terus pajaknya sekian, dan total gajinya sekian. Ya, jadi udah muncul ya untuk hasilnya. Oke, kalau sudah kita bisa tutup untuk uji cobanya, dan bisa kita simpan. Nah, kita simpan dengan nama save. Kita simpan dengan nama form 4. Kalau sudah kita save. Oke, itu ya untuk latihan percabangan untuk penggunaan if then. Oke, semoga bermanfaat.